Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru dari SDN 01 Cakung Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yaitu Ibu Tarina dan Bapak Edi. Perkenalkan kami sebagai pengajar praktik, saya sendiri Ibu Danila dan rekan saya Bapak Budi. Hari ini kita akan mengadakan diskusi dengan tema yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara hari ini, yaitu pertama ada pengantar tujuan diskusi, yang berikutnya merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah, yang berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir itu adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk acara diskusi akan dipimpin dan dipandu langsung oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yaitu Ibu Tarina dan Bapak Edi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Dila telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang terhormat Ibu Sri Istati selaku Wakil Kepala Sekolah yang dalam hari ini menggantikan Bapak Sujarmiko SPD Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01. Yang kami hormati Bapak Budi selaku pengajar praktik kelas 32F dan Ibu Dila selaku pengajar praktik dari Bapak Edi Prasetyo. Kami calon guru penggerak hari ini alhamdulillah dapat bertemu muka dengan ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Yang paling utama adalah nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu muka dalam rangka pendampingan dua calon guru penggerak angkatan 7. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya sangat bersyukur dengan Pak Edi dapat kembali bertemu memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan khususnya di sekolah kita di SDN Cakung Barat 01. Di sini next Pak, kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Selanjutnya Pak. Adapun tujuan kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan adalah melalui diskusi ini nanti kita semua yang hadir di sini dapat mengimbaskan dan dapat menilai kesesuaian fungsi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan kedua, melalui diskusi yang kita lakukan hari ini, kita semua dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi supaya lebih semangat, boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu biar sehat. Bapak Ibu sekalian, mungkin terbayang waktu kecil Bapak Ibu pernah ditanya sama orang tua, sama guru, atau sama tetangga, teman-teman dan sebagainya. Mungkin pernah ditanya, udah besar mau jadi apa gitu ya. Kalau kalian Enes nanya Susan besar nanti mau jadi apa? Saya mau tanya, waktu kecil Bu Putri ditanya sama orang sudah besar mau jadi apa? Guru. Bu Ike? Guru. Bu Mariana? Perawat. Bu Maria? Jadi apa aja? Jadi apa aja Pak Doni? Jadi presiden. Pak Isham? Tentara. Luar biasa Bu Is? Jadi dokter. Pak Edi mau jadi apa? Saya mau jadi masinis. Kalau Bu Dila kecil? Jadi guru. Guru. Kamu di? Kontraktor. Tepuk tangan
kita tidak tahu itu akan tercapai atau tidak, tapi jawaban itu adalah harapan kita, ya. Walaupun kedepannya nanti belum tentu menjadi apa yang kita mau, tapi paling tidak kita ada upaya, ada gambaran ke masa depan. Nah, seperti itulah visi. Nah, ini tadi saya katakan bahwa pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar? Nah, di sini dijelaskan pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri, mau jadi dokter, mau jadi tentara, kontraktor, masinis, perawat, guru, gitu ya. Nah, walaupun kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita ingin geluti di masa depan, padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah visi yang akan kita bacakan sekarang, kayak kita diskusikan hari ini. Selanjutnya, saya punya di sini, Bapak mohon maaf kertas. Ada, ya boleh Pak. Ada kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Sebagai pendidik, ya, kita pasti punya visi, punya impian untuk murid-murid kita, seperti itu, ya. Nah, sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menyertakan murid untuk mewujudkan visi dan misi khususnya di sekolah ini, seperti itu. Di kertas yang Bapak Ibu sudah terima, ada kalimat penumpang cita-cita untuk murid, ya. Saya ingin Ibu Bapak sekalian mengisi titik-titik yang ada di sana, kalimat penumpang yang ada di sana, ya. Jika perlu bantuan akan kami bantu. Maksudnya adalah ibu-ibu semua mengisi titik-titik tentang visi atau impian ibu guru kepada murid-murid Bapak Ibu guru semuanya. Baik, kita langsung saja ya Pak. Maksudnya nomor 1, kita memimpinkan murid-murid yang titik-titik. Silahkan diisi. Murid yang bagaimana yang kita impikan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah, kita mengutamakan titik-titik. Kemudian, murid di sekolah, kita sadar betul bahwa titik-titik. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa titik-titik ya Bu ya. Kan? Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Boleh diisi, tidak ada salah dan tidak ada benar. Yang ada adalah kita saling sharing nanti. Pak Edi bisa bantu Pak Edi maju ke depan. Saya mengisi kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Ini saya isi sesuai keyakinan saya. Kita memimpikan murid-murid yang murid-murid yang cinta lingkungan. Terus kita percaya bahwa murid adalah pemimpin perubahan. Terus di sekolah kita mengutamakan kebersihan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan itu sangat penting. Ada yang sama nggak dengan saya? Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga kebersihan. Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Tepuk tangan buat Pak Ibu, Bapak Ibu. Ya. Kalau disatukan berarti sebenarnya Bapak memimpikan apa nih Pak? Sekolah yang bersih, anak-anak yang cinta bersih. Baik, ada lagi silakan Bapak Isham. Silakan. Baik, saya bacakan. Kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi positif. Kemudian ketiga, di sekolah kita mengutamakan keberhasilan mendidik dan mengajar.
Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berbeda-beda karakter masing-masing. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi sukses. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sangat penting untuk memajukan anak. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Ishal. Ya, jadi intinya Bapak ingin sekolah ini memiliki murid yang berbudi pekerti, ya Pak, beretika apa sih Pak? Sukses. Dapat digali potensinya. Yang karena banyak karakter anak yang kita belum tahu. Itu perlu menggali potensi yang bagi kita. Baik, luar biasa. Jadi banyak potensi anak yang belum tergali dan di sini Pak Ishal memimpikan seperti itu. Silakan Ibu Muarwia, silakan boleh maju ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, aktif, kreatif, dan berprestasi. Nah, kita juga percaya bahwa murid adalah siswa yang cerdas, yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan keamanan setiap peserta didik. Terus murid di sekolah kita sadar bahwa mereka adalah anak-anak yang mandiri. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan satuan pendidikan kita semua. Nah, terus kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting bagi peserta didik. Jadi intinya Bu, saya menginginkan siswa di sini aktif, kreatif, berprestasi serta berbudi pekerti luhur. Wah, luar biasa sekarang Bapak Ibu. Luar biasa Bu Maria. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kalimat penumpang yang kita isi, ya, nanti teman-teman yang lain boleh dikumpulkan. Nanti kita diskusikan kembali di luar ruang diskusi ini kalau memang tidak cukup. Jadi kalimat-kalimat tadi adalah impian-impian kita, ya, cita-cita kita terhadap murid. Karena apa? Kita punya banyak sekali nilai-nilai positif dalam diri kita. Kita seorang guru punya nilai keberpihakan pada murid, punya nilai inovatif, aktif, reflektif, ya Bu ya, Pak dan semuanya. Maka dari itu kita harus menyertakan murid dalam mempunyai atau mewujudkan impian kita khususnya di sekolah ini. Baik, di sini ada sebuah puisi. Ternyata Pak Insinyur Soekarno juga pandai dalam membuat puisi. Saya akan bacakan, mudah-mudahan diresapi apa maksud dari Pak Insinyur Soekarno ini. Mohon izin saya bacakan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Meliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliuk itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkul Palaran, bukan lagi Pangkul Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar,
Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Puisi Pak Soekarno ini, saya mau bertanya dengan Bu Ike. Kira-kira setelah mendengar, apa yang Ibu dapat resapi? Apa maksud tujuan puisi ini? Boleh di sini, Pak? Silakan Bu Ike. Baiklah, tadi setelah mendengarkan puisi dari Ibu Talina, saya melihat bahwa bangsa Indonesia ini sangat luas, yang terdiri dari berbagai macam pulau-pulau, gunung-gunung dari Sabang sampai Merauke. Lalu terus kemudian saya lihat Bapak Soekarno juga melihatnya itu melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Luar biasa. Ya betul, tepuk tangan buat Ibu. Betul sekali. Jadi Pak Presiden Soekarno itu menyampaikan lika-liku keindahan dan lika-liku masalah Indonesia pun sekalipun diceritakan, tapi dia tidak melihat yang lain. Dia memimpikan, dia memvisikkan negaranya ini adalah negara Indonesia, meskipun berbeda-beda. Tapi kita sebagai guru, walaupun bukan kepala sekolah, walaupun bukan presiden, kita juga punya kesempatan untuk mewujudkan impian kita dengan menyertakan, menyelaraskan dengan anak-anak murid kita. Bapak Ibu guru tahu semua Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu bukan raja, tapi dia punya visi besar dalam hidupnya, yaitu apa, Bu? Betul sekali, Bu Is, menyatukan Nusantara. Dia bukan raja. Dan apakah visi tercipta pada saat itu juga? Apakah visi tercipta pada saat Patih Gajah Mada menyatakan bahwa dia akan menyatukan Nusantara? Ya, dalam sumpah palapannya tidak langsung. Betul. Semua butuh proses. Kita sebagai guru punya impian, ya. Kemudian diwujudkan dalam visi di sekolah ini, menyertakan dan menyelaraskan dengan keberpihakan pada murid. Tidak mungkin langsung jadi, tapi kita butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Nah, visi. Apa itu visi? Mungkin ada yang mau menyampaikan sebelum saya menyampaikan yang ada di slide. Baik, langsung saja. Visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seorang atau kelompok orang lain. Orang dalam hal ini sepatutnya guru yang menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Jadi untuk membuat visi, kita harus melihat sumber daya manusianya juga. Jangan sampai kita misalkan sekolah di daerah yang tertinggal, visinya terlalu muluk-muluk. Kemudian boleh saja bermimpi tinggi boleh, tapi kontennya adalah sekolah dan anak murid. Kita harus berpihak kepada murid. Jadi menyesuaikan kebutuhan yang murid miliki, atau kita melihat profil murid-murid kita. Nah, visi yang diharapkan adalah visi yang berpihak pada murid, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai apa? Religius, ya, itu pasti. Karena nanti semuanya kita bermuara kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian betul kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Yang pertama religius, ya, religius. Kemudian berbudi pekerti, seperti Pak Ishal tadi, ya, beliau meyakini bahwa memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti. Kemudian nasionalis dan kompeten. Ini yang mestinya dalam visi itu ada. Kita harus berpihak pada murid. Ini yang harus ada. Jadi untuk membuat visi, impian, tidak semena-mena langsung kita membuat dengan mencetuskan kata-kata, tapi kita lihat terlebih dahulu. Sekarang ini visi saya, nanti Pak Edi punya visi sendiri. Setiap guru penggerak, ya, diharapkan punya visi masing-masing. Sebelum membaca visi saya, di bawah itu ada saya selalu tulis di tik
TikTok saya, di YouTube saya. Sejak menjadi guru penggerak, saya selalu tulis Bu Tari guru baik dan mandiri. Apa? Inilah visi saya yang saya miliki dan saya akan selaraskan dengan anak-anak saya di sekolah, yaitu beriman dan berakhlak mulia, aktif, inovatif, kreatif, dan mandiri. Saya singkat menjadi baik dan mandiri. Mudah-mudahan visi saya ini, impian saya ini terwujud dengan berpihak pada murid-murid kita di sekolah ini khususnya, di kelas juga khususnya. Nah, kita akan komunikasikan atau konfirmasikan dengan visi sekolah. Nah, ini sekolah kita, SDN Cakung Barat 01. Jadi visi itu bukan hanya ditempel, ditulis di kurikulum, dipasang di papan atau dihafal saja, tapi kita harus membudayakannya di sekolah, bukan hanya pas ada lomba, bukan hanya pas ingat, bukan hanya ketika awal ajaran baru rapat, bukan. Tapi yang tadi disampaikan berkelanjutan untuk mewujudkannya. Visi sekolah kita adalah terciptanya siswa yang beriman, kreatif, dan berprestasi. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Apakah visi yang saya sampaikan tadi sudah sinkron? Perlukah saya untuk menyelaraskan dengan visi sekolah, atau sekolah yang mungkin bisa jadi memasukkan visi yang ada pada diri saya? Tadi visi yang saya dengar dari Bu Marwiyah itu sangat luar biasa, itu mirip sekali dengan visi saya. Memang rata-rata kita sebagai guru sudah punya nilai baik, sudah punya nilai positif, jadi pasti sama dan bersinergi ya Bu ya. Baik, silakan Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan. Pak Edi boleh mungkin mau menyampaikan. Jadi visi saya itu kalau nggak salah menciptakan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan cinta lingkungan. Jadi fokus saya ke cinta lingkungan. Nanti praktek baik saya itu juga saya arahkan ke arah anak-anak yang cinta lingkungan seperti itu. Wujudnya siswa yang beriman, kreatif, dan berprestasi. Kalau korelasi, kalau saya cenderung lebih ini ya, lebih baik visi sekolah direvisi, disesuaikan dengan yang mirip-mirip dengan Bu Tarina atau Bu berakhlak mulia. Itu sebenarnya juga ada ya, beriman. Ada di beriman berarti ya Pak? Berakhlak mulia, aktif ya, aktif itu aktif kreatif itu ya. Iya, aktif kreatif. Inovatif dan kreatif jadi satu. Mandiri juga masuk. Mandiri masuk. Prestasi berarti ya? Nah, kalau prestasi itu gimana Pak? Prestasi itu kan berarti ke arah ini. Kompeten yang tadi ya Pak, yang saya bilang di atas dan di Mandiri masuk ya. Jadi seperti ya, kompeten harusnya. Berarti visi sekolah dan visi saya selaras. Ada selaras. Dan kontennya isinya berpihak pada murid atau tidak? Ini yang diharapkan. Aktif kreatif. Aktif kreatif itu masuk kompeten kali ya Bu ya? Bisa tidak? Aktif kreatif itu termasuk ini berpihak pada murid juga itu ya. Oh iya. Ya, Mandiri. Di visi Butarina itu kan ada beriman dan berakhlak mulia, aktif, inovatif, kreatif, dan mandiri. Kalau menurut saya, anak yang mandiri dalam visi sekolah kita kan terciptanya siswa yang beriman, kreatif, dan berprestasi. Nah, jadi kalau menurut saya di visi Butarina itu kan mandiri. Anak yang kreatif dan mandiri belum tentu dia dapat berprestasi. Anak yang kreatif dan mandiri belum tentu dia dapat berprestasi. Nah, terus di misi sekolah itu memang harus dicantumkan berakhlak mulia. Jadi walaupun orang beriman belum tentu dia memiliki akhlak mulia. Nah, itu penting juga. Jadi misi Butarina udah bagus kalau menurut saya, punya ada tambahan sedikit, harus berprestasi menurut saya ya. Karena prestasi itu memacu anak untuk motivasi iya,
dalam diri anak. Dan untuk visi sekolah mungkin ditambah dengan akhlak mulia, karena orang yang beriman itu belum tentu akhlaknya baik. Ya. Luar biasa, tepuk tangan ya. Luar biasa dari Pak Mardia. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Mardia, luar biasa tanggapannya. Saya terima masukannya. Saya akan tambahkan nanti baik, mandiri dan berprestasi. Berarti Bu Guru semua Pak Guru baik, mandiri dan berprestasi. Tapi dalam visi tidak boleh disingkat ya Bu. Jadi harus tetap dibacakan. Karena nanti kalau dipajang di papan kemudian orang membaca, orang akan bingung ini apa, baik doang gitu. Atau mungkin gini, ada visi yang dituliskan siswa menjadi pelajar berprofil Pancasila. Mungkin penjual di jalanan nggak ngerti apa profil pelajar Pancasila. Jadi jangan ditulis siswa berprofil pelajar Pancasila, nggak akan ngerti orang lain. Jadi harus ditulis sejelas-jelasnya dan dengan kalimat yang bermakna dan jelas. Nah, dari visi saya yang kreatif dan inovatif, saya mencetuskan atau membuat prakarsa perubahan agar anak lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif, berani, dan kemudian mungkin ujungnya tadi berprestasi. Saya sampaikan di sini tadi bahwa visi dan misi dapat terwujud kalau kita berkolaborasi. Di antaranya adalah dengan menciptakan komunitas yang satu pemikiran, yang satu frekuensi, kalau anak sekarang bilang satu circle gitu ya Bu ya. Semuanya punya cita-cita yang sama. Baik, komunitas literasi sekolah. Tadi Pak Edi punya visi anak cinta lingkungan. Kalau saya di visi saya itu yang saya tekankan adalah anak kreatif, aktif, inovatif. Tentunya berakhlak mulia dan bertakwa itu nomor satu. Dan yang selanjutnya adalah mandiri dan berprestasi. Dari sini saya akan menyampaikan komunitas yang sudah berkembang. Jadi tahapnya tahap berkembang karena sudah kita lakukan, sudah kita bentuk, dan luar biasa sekali sudah dilakukan oleh para ibu bapak guru yang ada di sini. Ya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi bukan hanya baca tulis di kelas atau tidak hanya mengajar dan mengajarkan menulis atau membaca. Ya, next Pak. Nah, apa langkah-langkah program literasi sekolah yang saya buat? Ya, komunitas ini yang kita buat adalah langkah pertama tahap pembiasaan. Saya menghimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah untuk membiasakan anak membaca buku di kelas sebelum pelajaran atau ketika setelah selesai pelajaran mereka tidak dibiarkan atau jangan sampai ngobrol, akhirnya kita mencetuskan untuk membaca. Seperti itu Pak Budi dan Bu Dila. Yang pertama pembiasaan. Lalu pengembangan, tahap pengembangan. Mereka nanti ada disebutkan program di sini, ya. Mereka ada wisata literasi ke perpustakaan, pelatihan dan sebagainya. Bukan hanya terbiasa membaca, tapi sudah mulai berkembang dengan ide-ide dan karya-karya. Dan yang selanjutnya adalah tahap pembelajaran. Jadi setelah biasa berkembang dan dia berproses setiap hari untuk melakukan pembelajaran dari literasi yang dia dapat. Nah, komunitas literasi sekolah SD Cakupan 01, Bapak Ibu pengajar praktik, inilah yang telah kita bentuk, yaitu komunitas literasi sekolah SD Cakupan 01, yaitu komunitas yang bergerak di bidang literasi dengan mengadakan berbagai kegiatan literasi di sekolah. Apa prospek komunitas literasi kita? Prospeknya adalah mewadahi warga sekolah yang memiliki minat dan baca dalam dunia tulis menulis, menambah wawasan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dunia literasi, dan membantu link dengan komunitas-komunitas literasi lain. Artinya selain di sekolah, kita juga terhubung atau aktif dalam kegiatan program literasi di luar. Lomba bulan bahasa, kemudian lomba bahasa Indonesia, lomba pidato, itu kan hasil pembelajaran dan pengembangan dari menulis pidato serta membuat pidato, dan lomba puisi dan lain-lain. Fokus komunitas kita adalah dunia pendidikan, tentunya karena namanya komunitas literasi sekolah SD Cakupan 01, maka komunitas kita adalah dunia pendidikan. Di sini kita mengajarkan kepada guru-guru bagaimana cara menulis yang baik dan benar,
kemudian sudah dipraktikkan seperti Ibu Marulia Pak sudah bikin pohon literasi. Jadi semua pohon dikasih nama Pak, luar biasa. Literasi pohon ya Pak, sudah luar biasa. Tepuk tangan semuanya buat Bu Marulia juga. Sudah Pak Ishal di sini sudah menjadi pembimbing komunitas dari majalah dinding sekolah. Ya Pak, tepuk tangan buat Pak Ishal. Juga ada Bu Putri, Bu Ike yang membuat big book, ya Pak, media pembelajaran terinovatif. Kemudian ada Bu Mariana juga di sini, ada Bu Is, Bu Padoni, penjaga perpustakaan kita. Tepuk tangan semuanya buat guru-guru hebat di sini Pak. Ini adalah fokus komunitas kita. Apa program-program dari komunitas literasi sekolah kita? Nah, ini pertama adalah klub literasi sekolah. Jadi walaupun dia murid, Bapak Ibu sekalian, belum tentu dia punya minat baca dan tulis yang luar biasa, yang seperti Pak Ishal tadi bilang dan beberapa ibu guru bilang, ada potensi yang tidak tergali. Terbukti apa? Anak itu kita tidak bisa lihat. Begitu kita kasih tugas menjadi kru reporter, kru majalah dinding, kru majalah sekolah, majalah digital, ternyata luar biasa tergali. Ternyata ada potensi yang kita tidak tahu. Nah, di klub literasi sekolah ini anak-anak dibina untuk membuat pantun, untuk membuat puisi, untuk menulis buku. Kemudian kemarin juga Bu Maria kelasnya sudah menciptakan antologi pantun dan lain sebagainya. Kemudian ini fotonya ketika kita buat big book di Global Mandiri School ya Bu ya Pak. Kemudian wisata literasi. Wisata literasi ini adalah kunjungan anak-anak secara bergilir ke perpustakaan, dan kita punya program besar bersama Pak Edi untuk ke perpustakaan nasional bersama Bu Maria juga dan guru bapak guru lainnya. Kemudian wisata literasi juga ada program pelatihan anak-anak. Waktu itu saya izin sama Bu Is secara daring kita cara membuat pantun ya Bu Is, ya pelatihan cara membuat pantun. Dan yang terakhir program kita adalah festival literasi. Ada bazar buku baru beberapa hari kemarin, ada bazar buku. Kemudian di bulan bahasa kita mengadakan lomba literasi. Jadi mungkin tahapnya tahap berkembang komunitas yang ada di sekolah kita. Next Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah paparan yang bisa saya sampaikan, visi dan prakarsa perubahan serta komunitas literasi sekolah yang insya Allah dengan dukungan Bapak dan Ibu guru semuanya, dengan bimbingan para pengajar praktik yang luar biasa dan para fasilitator, mudah-mudahan kami para calon guru penggerak dapat mengamalkan ilmu yang kami punya, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang komunitas literasi sekolah, Bapak Ibu guru? Bu Mariana, silakan. Mungkin mau ada yang ditanyakan? Bu Mariana, anggota baru komunitas kita, Pak. Silakan Bu Mariana. Silakan. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Mariana, saya mengajar di kelas 3. Jadi terima kasih Ibu Karina untuk paparannya. Ada satu yang ingin saya tanyakan perihal wisata literasi ya, kunjungan ke perpustakaan. Nah, yang kita tahu sendiri ya, memang ada beberapa murid yang belum lancar membaca. Ada yang juga yang sudah lancar membaca. Bagaimana sih cara kita sebagai guru untuk membangkitkan anak yang belum lancar membaca agar anak tersebut bisa semangat juga untuk mengunjungi perpustakaan dan membangkitkan minat anak kepada buku untuk dibaca, atau ada tulisan apapun yang biar membangkitkan dia semangat. Oh, itu ada tulisan, yuk aku sudah bisa baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariana, luar biasa pertanyaan dan pernyataannya. Jadi bagaimana caranya untuk anak yang mungkin ada yang belum bisa baca untuk tetap mencintai literasi gitu ya, dan bisa jadi masuk komunitas kita warga sekolah yang mencintai literasi, karena dari 700 anak hanya beberapa anak Pak, jadi yang masih berminat gitu Pak.
Nah itu tugas dan PR kita sangat luar biasa. Kalau menurut saya, kemarin pernah dipraktikkan oleh Ibu Ike. Ibu Ike mengajarkan dengan big book, jadi gambarnya itu besar-besar, dan mereka bercerita atau menceritakan apa yang dilihatnya. Literasi itu bisa berketerampilan membaca, menulis, kemudian dikembangkan dengan bercerita dan atau berbicara gitu ya. Nah, di situlah kita bisa mengajarkan anak-anak yang belum paham dengan membaca dan menulis dengan infografis, gambar gitu ya. Kemudian ini terkait dengan hasil produk diferensiasi, pembelajaran diferensiasi produk akhirnya nanti ya, dari proses, konten sampai produk. Jadi kita bebaskan kepada anak, biar kita berpihak pada anak, apa yang mereka inginkan silahkan. Jadi nggak harus menulis dan membaca. Bisa contohnya pernah mungkin Bu Is masih ingat namanya Yasin, dia ngomongnya agak gagap dan dia juga tidak pandai membaca, tidak naik kelas hampir 3 kali kalau nggak salah. Tapi dia menjadi utusan sekolah kita untuk mengikuti lomba dongeng ya waktu itu. Dan dengan cara apa? Jadi dia mendengarkan. Literasi di dalamnya juga ada elemen mendengarkan. Nah, jadi bisa dengan mendengarkan. Seperti tadi yang dicontoh saya video di awal, saya bercerita tentang satu cerita. Itu di kelas saya ada 2 anak yang tidak bisa menulis cerita atau belum lancar menulis dan membacanya. Tapi dia paling bisa menceritakan kembali apa yang dia dengar. Jadi caranya adalah bisa dengan gambar, kemudian kita perdengarkan, dan dia bisa mengeluarkan produk dengan menceritakan atau berbicara. Seperti itu Bu Mariana. Baik. Dan yang tidak bisa baca biasanya dibantu oleh petugas perpustakaan Pak Doni membantu membacakan. Oh iya, terima kasih Pak Doni. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Mungkin beberapa contoh kegiatan kita sebenarnya banyak sekali, tapi boleh semuanya Pak satu-satu. Bisa diperhatikan bukunya beda-beda judulnya. Buat memancing dan memantik Bapak Ibu sekalian saja tentang literasi. Baik, inilah yang saya dapat presentasikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan visi dan misi kita, dapat mewujudkan impian-impian kita sebagai guru yang menyertakan anak-anak murid kita di sekolah ini, khususnya SDN Cakung Barat 01. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun satu Bu? Boleh. Tahu bulat digoreng dadakan, ditekan pipi gak ada isi. Kalau ingin ada perubahan, bangun dari mimpi, mari wujudkan visi. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Edi Prasetyo bersama Ibu Darina mengenai visi dan misi sekolah. Berikutnya itu kami memberikan kesempatan untuk tanggapan dari Ibu sebagai Wakil Kepala. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dari Guru Pura, yang saya hormati Bapak Edi, Ibu Darina, serta teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini
untuk memberikan kesan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena sedang ada tugas lain Pak. Menurut saya setelah di sekolah ini ada guru penggerak, ini hanya kesan dan pesan saya ya, kesan-kesan saya. Jadi kita itu lebih bisa membuka wawasan kita lebih bertambah. Terus Bapak dan Bu Tarina itu juga sering sharing dengan teman-teman. Ini loh Bu begini, ini loh Pak begini. Jadi teman-teman juga menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan anak-anak juga lebih belajarnya sekarang bertambah semangat karena ada literasi, ada cinta lingkungan, anak-anak dilibatkan langsung, dan sekarang itu sepertinya udah mulai belajar itu berpusat kepada murid ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu, dan ya kita bangga kita mempunyai guru-guru yang mandiri, berprestasi, terus kreatif, ya inovatif ya. Jadi kita ini yang masih muda-muda terutama ya Bapak Ibu, kalau saya tinggal setahun lagi saya hanya silakan yang muda-muda silakan bergerak berkembang, kalau kita hanya ini aja memberikan semangat gitu aja ya. Itu ini termasuk guru-guru yang kreatif, inovatif ya Bapak. Mungkin ya itu aja. Mungkin kedepannya kita sekolah kita ini dengan adanya guru penggerak lebih baik lagi. Ini saja Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isnati atas amanahnya. Yang berikutnya akan ada penambahan atau penguatan dari guru pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Budi. Silakan Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul untuk melihat dari paparan dari calon CGB dari SD 01 Cakung Barat. Luar biasa. Hanya satu kata. Kata itu ya, luar biasa. Ini mungkin belum saya pikirkan kalau memang hari ini penampilannya seperti nonton debat di televisi ya. Terima kasih Bu Wakil Pendahulu Bu Sri Lestari atas bimbingannya kepada semua teman-teman guru CGB sama guru-guru yang ada di sini. Kadang saya berpikir, mungkin ibu-ibu yang belum ikut CGB berpikir gini, kenapa sih susah repot-repot jadi CGB? Ya Bu ya. Kayaknya jadi guru udah disibukkan dengan kegiatan yang sifatnya super sibuk, bikin laporan, bikin paparan, bikin PowerPoint, jadi guru ribet amat ya, udah capek ditambah kegiatan yang lebih menguras otak. Tapi yang perlu disadarkan pada diri kita adalah siapa sih yang memimpin 10 tahun yang datang? Apakah saya? Insya Allah kalau diberi umur panjang saya memimpin. Tapi yang paling yang memimpin adalah generasi terus kita, yaitu murid yang ada yang kita bimbing. Tugas seorang guru bukan hanya mendidik atau membimbing siswa, tapi salah satunya adalah memberikan visi atau pandangan ke depan. Dia akan jadi apa? Akan jadi seperti orang seperti apa? CGP itu kalau dipikir ya memang kita sibuk, kita capek. Apalagi saya jadi PP itu bertepatan dengan jadi PPG kemarin, tahun kemarin saya bertepatan dengan jadi PP, 2 pelatihan secara bersamaan. Teman saya jadi PPG yang tahun kemarin sudah disibukkan dengan membuat laporan presentasi tiap hari, bikin PowerPoint, kemudian membimbing siswa, itu sudah capek. Apalagi tambah lagi jadi pengajar praktek, luar biasa capek. Tapi kalau dilihat itu ya memang
capek, perasaan capek. Tapi kalau lihat siswa yang dengan semangat datang ke sekolah, ingin menuntut ilmu, saya jadi terenyuh. Mereka mungkin bukan dari keluarga yang mampu atau yang mempunyai kemampuan untuk belajar lebih tinggi, ikut kursus bahasa Inggris, ikut seni, itu belum tentu. Tapi semangat mereka untuk maju itu yang perlu kita hargai. Mereka ingin bisa, mereka ingin mampu. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau mereka ingin sedangkan ibu tidak bisa memfasilitasi apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka membuat kesibukan sendiri, benar ya ibu-ibu ya? Main HP, kemudian bikin ganggu-ganggu temennya, kemudian nggak konsentrasi belajarnya. Kata kunci yang utama adalah kita itu harus bisa menyenangkan murid. Benar-benar ya? Kalau murid itu senang, apapun yang disampaikan, mereka senang. Tanpa ada tuntutan, tanpa ada paksaan. Saya sampai melihat TikToknya Bu Tarina bingung ya. Siswa ini jadi ke sini mau, ini mau. Luar biasa ya. Jadi kalau menurut pandangan saya belum mampu seperti Bu Tarina. Saya jujur. Background saya sebagai pengajar di SMK yang bergabung dengan listrikan. Kalau ditanya, Pak, kenapa bisa masuk dari pengajar praktek? Itu jebakan. Di awalnya saya lihat di SIPKB ada pilihan bukan pengajar praktek. Saya kira seperti asesor penguji untuk di SMK. Saya pilih, saya ikuti tesnya. Ternyata saya dikerjain bikin laporan seperti ini, di mana bidangnya udah berbeda. Saya bidangnya ke ahlian di teknik. Bila saya sarjana teknik bukan dari SPD, tapi setelah lulus PPG namanya GR, guru. Sama Pak, saya tadi juga. Iya. Alhamdulillah Pak, ya sudah selesai Pak ya. Iya. Mungkin dari guru-guru yang ada di sini mungkin belum punya pandangan atau pikiran. Apakah saya mau menentukan itu sebagai guru atau tidak? Itu adalah jawaban dari apa ya? Hati nurani ibu sendiri. Kalau ibu hanya memikirkan, oh saya sudah cukup dengan mengajar, ya itu hanya sekedar ibu mengajar. Tapi ke depannya apakah ibu digunakan? Ini ada sesuatu yang pemikiran saya yang ngeri. Karena saya sudah jadi guru, saya ini ada di proyek di Toyota 10 tahun, 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tenaga manusia dipakai. 5 tahun yang lalu tenaga manusia dipangkas 50%. Kenapa? Semua dikerjakan oleh robot. Akankah kita sebagai guru nantinya itu digantikan oleh mereka robot? Apa pendidik yang siswa kita dididik oleh robot? Itu tantangan kita. Tapi bagaimana siswa kita itu bisa membuat robot ataupun bisa berkembang? Teknologi perperangan itu berbeda. Sekarang di Rusia aja sudah menggunakan autopilot, di mana menembak atau menyerang menggunakan sensor, tidak menggunakan manusia. Sedangkan zaman sekarang kita itu manusia tambah banyak. Ibaratnya manusia sebagai apa ya? Kalau di biologi biasanya apa ya? Ada rantai makanan, kita ini paling seragam. Ya Bapak Ibu ya. Semua itu mau kita. Ya. Sumber daya alam makin lama makin terbatas. Terus kemudian usia manusia makin lama makin berkurang. Nah, jadi pemikiran saya adalah kalau saya tidak menanamkan hal sesuatu yang baik kepada generasi berikutnya, kalau saya pensiun atau tua mau jadi apa? Kalau kita lihat kejadian di televisi, ada anak yang berani membentak anaknya, orang tuanya, itu yang salah siapa? Kalau di TikTok kan ada siapa yang salah? Ku tak tahu. Mau nyalakan gurunya, bukan anaknya ibu, iya kan? Tapi sebagai guru wajib membimbing, wajib, karena itu pekerjaan salah satu tupoksinya itu. Sehubungan dengan presentasi tadi, yang saya harapkan adalah dengan prakasa perubahan atau visi ke depannya dari Bu Tarina sama Pak Edi, itu bisa membimbing guru maupun siswa kita untuk aktif
tidak ada paksaan untuk belajar. Yang lebih jengkel itu kalau siswa kalau ada suruh buka buku, males. Yang paling saya nggak suka terus. Kalau males itu udah ujung-ujungnya itu kebodohan. Sedangkan maaf ya, Bu Tarina untuk bahasa menguasai berapa bahasa Bu? Saya bahasa Indonesia, Arab, Inggris, bahasa apa Pak? Jawa. Jawa apa aktif? Yang lancar apa? Yang lancar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Tapi Ibu bisa bahasa Jawa kan ya? Bisa sedikit tapi nggak banyak. Iya. Salah satu bahasa Jawa adalah bahasa internasional. Beberapa negara menggunakan bahasa Jawa. Suriname, kemudian kemarin ada yang iya bahasa Jawa. Bule-bule pun datang ke Indonesia, bahasa Indonesia kan nggak tahu, bahasa Jawa malah tahu. Jadi kenapa pengetahuan yang tadi kebinekaan global itu kenapa produk kita itu kurang? Kita aja paling kalau pergi cuma di Jawa Barat, ya, ke Borobudur, ke Bali, tapi belum pernah kita melihat Eiffel atau nonton sepak bola. Tapi dalam arti itu merupakan cita-cita ibu. Misalkan, oh saya pengen pergi umroh atau menaikkan haji. Untuk mendapatkan pendapatan yang besar itu adalah perlu kemampuan. Kadang orang sering katakan, kamu mimpi ya, pengen dapat penghasilan jutaan tapi kemampuannya nggak ada. Menurut ya? Ya, itu memang tantangan kita untuk membekali siswa. Kemungkinan dengan adanya tadi itu aktivitas yang Ibu Tarina sama Pak Edi, siswa kita itu tetap belajar di sekolah. Kemudian nantinya dia mempunyai pandangan, oh mungkin ada siswa yang jadi ibu jadi apa? Jadi perawat ya? Iya. Ya, itu dulu dari mana Bu? Bekerja jadi perawat? Karena orang tua perawat. Terus kenapa pengen jadi perawat? Kostumnya kali lucu. Iya, terus kayak pegang alatnya ya. Oh, iya. Berarti dulu punya mainan itu Dokter-dokteran juga. Punya mah enggak, cuma sih pernah lihat aja kalau dari TV itu pakai ini langsung disuntik. Luar biasa. Jadi dulu jujur ya nyoba-nyoba. Tapi maka dari Orang tua. dua-duanya orang tua memang pengen ada salah satu anaknya backgroundnya dari dulu mungkin doain terus kan Bu ya Pak sholatnya. Iya. Jadi jadilah guru. Nggak apa-apa. Saya juga senang sih dari dulu. Ya, karena salah satu tugas mulia adalah guru itu ya. Ya. Jadi itu tadi Bu, seperti saya, kenapa sih jadi proyek jadi guru? Saya bilang kalau di proyek makin lama makin saya tua itu digantikan oleh robot. Tapi jadi guru itu ada unsur rasa. Itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Kita rasa mencintai, mendidik, membimbing itu menjadikan kita itu ada komunikatif sama siswa. Kemudian Bu Tarina tadi kan ada penampilan yang tadi itu ya, apa itu? Prakasa yang ke mana itu? Yang keliling wisata. Oh, bisa literasi. Nah, wisata literasi itu saya setuju itu luar biasa. Mungkin dari situ mereka terbuka bahwa membaca itu merupakan pintu dari ilmu terbukaan kita. Mungkin ada tambahan Bu dari Bu. Cukup ya? Ya. Mohon maaf kalau kegiatan hari ini mengganggu waktu mengajar Ibu Bapak. Semoga yang akan datang saya titip ya tadi sampai ini dulu. Karena maaf, saya di swasta kegiatan seperti ini tidak ada dulu. Maksudnya kurang ya, kegiatan kurang. Jadi kalau ngomong kegiatan tidak boleh meninggalkan jam mengajar. Kalaupun harus meninggalkan itu diusahakan bukan pada waktu saat mengajar. Makanya berbahagia saudara Pak ini mendapat kesempatan itu luar biasa. Untuk sementara cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya tambahan sedikit saja. Tadi kan Pak Edi fokus pada lingkungan, Bu Tarina fokus pada literasi. Bagaimana kalau digabungkan? Berliterasi di
bisa dikembangkan dan bisa mendapatkan spot baru ya. Bapak kepala sekolah mendukung program mau bikin taman matematika. Pokoknya itu mau dibikin kayak jalan tangga yang ada relasinya, jalanan lalu lintas. Ya, bukan jalan yang versi di taman itu di sebelah sana kalau nggak salah ya Pak. Dari sana. Jadi Bapak kepala sekolah kan mendukung sekali. Ya, kalau saya lihat di sini atmosfernya sangat kondusif, lingkungannya sangat baik. Itu berarti untuk Bapak Ibu CGP bisa lebih mengembangkan lagi apa karya-karya atau ide-ide yang Bapak Ibu CGP dapatkan dari pendidikan program guru penggerak ini, dituangkan lagi idenya di sekolah. Jadi sekolahnya berbeda dengan sekolah lainnya gitu. Di sekolah lain saya belum tentu menemukan pohon bercerita ya, pohon literasi. Belum tentu ada Bu. Ya, di sini ada ternyata kan. Ya. Baik, itu saja tambahan dari saya. Untuk diskusi hari ini, semoga kedepannya visi misi maupun cita-cita yang sudah dipaparkan tadi atau sudah ditetapkan di sekolah ini bisa terwujud dan mungkin jika dikembangkan lagi boleh dan memanfaatkan maksimalkan visi misi yang ada, mewujudkannya, merealisasikannya ke depannya. Sebelum kami tutup dari pengajar praktik saya dan Bapak